Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya tetap bicara tentang e-learning dan online learning. Tapi di video kali ini saya akan spesial khusus saya berikan kepada Bapak Ibu guru yang ada di SD, di SMP, di SMA. Kenapa ini saya buat video ini? Saya merasa peduli. Karena saya juga punya anak SD, SMP, dan SMA gitu ya. Dan mereka harus belajar di rumah. Dan masalahnya memang ini menjadi masalah besar di Indonesia. Sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, baik SD, SMP, dan SMA, itu belum siap untuk melakukan pembelajaran daring. Jangankan infrastrukturnya. Mungkin Bapak Ibu gurunya mungkin belum pernah juga merasakan ataupun mendapatkan pelatihan yang khusus tentang pembelajaran daring. Sehingga wajar kemudian ada berita dari Komisi Perlindungan Anak itu memberikan kritik kepada guru-guru yang ada di SD, SMP, dan SMA. Kenapa? Karena banyak siswa SD dan SMA itu merasa stres karena diberikan pekerjaan rumah yang besar, yang banyak, gitu ya. Dan itu saya rasakan betul. Anak saya ada yang SP, SMP, SMA, dan SD, itu tugasnya memang luar biasa. Tiap hari mendapatkan tugas yang luar biasa. Tapi memang itu saya bisa memahami. Kenapa? Karena memang sekolah-sekolah di Indonesia, SD, SMP, dan SMA, itu belum siap untuk melaksanakan pembelajaran daring. Pertama, sekolah-sekolah SD, SMP, SMA di Indonesia itu belum memiliki yang namanya Learning Management System. Artinya mereka belum memiliki satu platform pembelajaran daring yang digunakan. Meskipun memang ada beberapa kota, terutama misalnya di Surabaya, itu sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kota Surabaya itu satu platform yang bisa dipakai oleh SMA ataupun SMP ataupun SD untuk pembelajaran daring selama proses isolasi mandiri, atau mungkin saya tidak mengatakan lockdown karena memang tidak pernah dikatakan lockdown, cuma ada istilahnya belajar di rumah. Nah, cuma bagaimana dengan sekolah-sekolah yang lain? Nah, ini masih banyak. Kalaupun sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan itu satu platform pembelajaran daring, di sisi lain, bagaimana dengan guru-gurunya? Apakah mereka sudah siap? Apakah mereka sudah paham tentang apa itu e-learning sebenarnya? Nah, memang protes dari Komisi Perlindungan Anak itu benar, ya, benar, tapi juga tidak bisa disalahkan karena memang orang ataupun sebagian besar guru-guru itu masih belum memahami pembelajaran daring itu seperti apa. Mungkin bisa Anda lihat di video saya yang sebelumnya tentang standar pembelajaran daring itu. Dan supaya tidak menimbulkan malpraktek itu, harus ada 3 syarat tadi. Ya, pembelajaran daring itu. Harus ada materi, harus ada evaluasi, dan harus ada interaksi. Nah, masalahnya yang terjadi saat ini di sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA selama pandemi corona ini, itu yang paling banyak hanya diberikan evaluasi. Anak siswa SD, SMP, SMA dikasih tugas yang banyak, suruh ngerjakan soal dan sebagainya. Tidak ada materi, tidak ada interaksi. Ya mungkin materi ada di buku buku wajibnya, buku referensinya. Tapi interaksi tidak ada. Meskipun kita tahu dalam berita-berita yang ada, guru itu masih tetap diminta untuk masuk. Tapi alhamdulillah di Surabaya kemarin sudah dilakukan dilakukan pengaturan, yaitu 1 hari masuk, 1 hari ada pergantian. Tetapi permasalahannya adalah apa yang harus dilakukan oleh guru dalam merancang pembelajaran daring ini supaya memenuhi standar, tidak hanya memberikan tugas, tapi harus ada interaksi. Nah, kali ini saya kasih tipsnya. Mungkin terutama bagi sekolah-sekolah yang tidak memiliki platform pembelajaran, tidak memiliki learning management system. Kalau mungkin beberapa sekolah swasta sudah membangunnya, sekolah negeri dikasih platform pembelajaran oleh Dinas Pendidikan kota atau kabupaten gitu. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta yang tidak memiliki LMS dan tidak difasilitasi oleh Dinas Pendidikan yang ada? Nah,
Saya mau kasih tip kepada Bapak Ibu guru sekalian. Yang pertama, pembelajaran daring itu harus dirancang apa materi pembelajarannya, apa evaluasinya, apa interaksinya. Yang selama ini yang kurang terjadi itu adalah tidak ada interaksi. Nah, ini yang saya kasih tipnya. Contoh sederhana aja, kalau Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru sekalian yang ada di SD, SMP, dan SMA, itu bisa menggunakan fasilitas WA. Saya rasa hampir semua wali kelas itu memiliki WhatsApp grup kelasnya. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Nah, itu pertama yang bisa dimanfaatkan WhatsApp group. Yang kedua, yang dimanfaatkan adalah YouTube. Nah, jadi caranya begini Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu guru mungkin selama masa pandemi ini bisa membuat video pembelajaran yang sederhana aja. Tidak usah terlalu yang berat-berat, harus teknik yang tidak. Simple-simple aja. Yang penting Bapak Ibu guru itu bisa mengantarkan materi. Mungkin buktinya Bapak ada beberapa guru yang viral di media sosial itu yang mengajar bangku kosong gitu ya. Nah, mungkin sayang sekali kalau itu dilakukan. Lebih baik masuk tapi Bapak sekalian produktif dengan membuat konten-konten pembelajaran. Yang nanti kemudian misalkan nanti ya daripada membuat meme Bapak sekalian divideokan kemudian mengajar bangku kosong itu saya rasa tidak produktif. Lebih baik kalau memang masuk ataupun bekerja di rumah, Bapak sekalian bisa membuat konten-konten belajar yang sederhana aja. Buktinya ada banyak guru yang mampu membuat video-video viral tadi, gitu ya. Nah itu bisa dimanfaatkan. Bikin aja yang sederhana tentang materi pembelajaran. Kemudian apa yang setelah itu yang harus dilakukan Bapak sekalian? Yaitu menguploadnya ke YouTube. Jadi saatnya Bapak sekalian harus punya channel YouTube. Pak, kalau saya tidak bisa channel YouTube bagaimana? Ya, bisa saja di-sharing langsung ke WA grup wali murid yang berisi anak-anak didik Bapak sekalian. Tapi itu nanti akan membuat pertama memori dari wali murid itu kasihan, kalau terlalu banyak. Lebih baik Bapak sekalian itu upload video-video pembelajaran Bapak sekalian itu di YouTube. Kemudian apa yang dilakukan? Silakan sharing video pembelajaran di YouTube itu, linknya itu ke WhatsApp grup siswa Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di situ kan Bapak Ibu sekalian di video itu Bapak Ibu sekalian menerangkan apa yang materinya, kemudian nanti Bapak Ibu sekalian memberikan instruksi. Nah, setelah di link tadi di-share ke WhatsApp grup siswa Bapak Ibu sekalian, itu nanti kemudian Bapak Ibu sekalian bisa memberikan instruksi. Anak-anak sekarang pelajari video tadi, kemudian silakan kalau ada pertanyaan apa yang mau ditanyakan. Disitulah kemudian Bapak Ibu sekalian bisa membuat diskusi antara siswa dengan guru. Mungkin bisa dibatasi waktunya. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memberikan jadwal. Kita mulai diskusi di WhatsApp group mulai jam sekian sampai jam sekian. Silakan mengajukan pertanyaan ataupun Bapak Ibu guru bisa mengajukan pertanyaan ke siswa-siswa tadi. Begitu juga dengan pengumpulan tugas dan sebagainya bisa dilakukan seperti itu. Jadi dari situlah sebenarnya Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan video-video sederhana, kemudian silakan diupload ke YouTube, kemudian share link yang ada. Nah, itu untuk masalah materi pembelajaran dan juga interaksi. Materi pembelajarannya pakai video pembelajaran tadi, plus anak-anak itu harus membaca buku yang ada, plus kemudian ada interaksi, diskusi di WhatsApp group di situ. Bisa dijadwalkan jam berapa sampai jam berapa. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa memanfaatkan evaluasi. Evaluasinya apa? Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan Google Form yang bisa Bapak Ibu sekalian share linknya. Bapak Ibu sekalian siapkan cara evaluasinya, kemudian silakan sharing ke WhatsApp group tadi. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin mengatakan kalau pakai Google Form Pak, saya nanti juga akan ngoreksi lagi, gitu ya. Maka ada cara yang praktis lagi, yaitu apa? Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan Kahoot. Kalau pernah belajar Kahoot,
maka Bapak Ibu sekalian itu bisa memanfaatkan Kahoot tadi, link yang kemudian diberikan kepada WhatsApp grup di wali murid atau di grupnya murid-murid Bapak Ibu sekalian, kemudian nanti biarkan siswa tadi itu mengerjakan Kahoot tadi. Maka kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan Kahoot, maka nilainya itu langsung terekam. Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa tahu bagaimana capaian pembelajarannya. Nah, itu mungkin cara simpel yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya memang sengaja untuk membuat video ini untuk ya mungkin pertama adalah rasa keprihatinan saya karena melihat anak saya itu tiap hari juga memang banyak tugasnya, tugas ini, tapi tidak ada feedback dari guru dan sebagainya, gitu ya. Maka ini bisa dimanfaatkan. Atau kalau misalkan interaksi tadi perlu ditambahkan Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu sekalian itu bisa juga menggunakan video conference dengan siswa Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi intinya sama, ya. Di dalam mendesain e-learning untuk siswa SD, SMP, dan SMA, Bapak Ibu sekalian harus berprinsip apa materinya, apa bentuk interaksinya, dan apa cara evaluasinya, bagaimana cara evaluasinya. Jadi 3 itu. Jadi saya kasih tip, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan WhatsApp group, materi itu bisa dalam bentuk video yang di-upload di YouTube, kemudian linknya nanti itu dimasukkan atau dibagikan di WhatsApp group siswa-siswi Bapak Ibu sekalian, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa memberikan perintah apa yang harus dilakukan dengan video tadi, kemudian Bapak Ibu sekalian di WhatsApp group tadi itu buatlah jadwal diskusi antara Bapak Ibu sekalian dengan siswa-siswa tadi. Kemudian setelah selesai, kasih waktu misalkan 1 jam untuk diskusi. Kemudian setelah itu buatlah satu evaluasi, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Google Docs, ya, Google Form. Lalu dari Google Form itu nanti soalnya itu dikasihkan linknya di WhatsApp group itu. Nanti siswa Bapak Ibu sekalian itu bisa mengisi soal-soal yang ada, sehingga itu bisa menjadikan tolak ukur bagi Bapak Ibu sekalian apakah siswa-siswi Bapak Ibu sekalian sudah bisa memahami kompetensi yang ada atau bisa memahami materi yang ada, sehingga kompetensi yang Bapak Ibu sekalian harapkan itu bisa tercapai. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin lebih advance lagi, bisa tidak menggunakan Google Form tapi menggunakan Kahoot, itu akan lebih baik lagi. Mungkin nanti akan saya bahas bagaimana memanfaatkan Kahoot untuk proses evaluasi di SD dan SMA, gitu ya. Mungkin itu saja yang saya kasihkan tips buat Bapak Ibu sekalian, khusus untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di SD, SMP, dan SMA. Tetap semangat, tetap berinovasi, dan mari jadikan belajar di rumah bagi siswa-siswi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan dengan belajar daring ini. Dan seperti memang betul-betul belajar di sekolah meskipun mereka harus di rumah. Begitu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan nanti ditunggu video-video saya. Saya akan membuat istilahnya khusus, memang konten ini adalah untuk pembelajaran daring. Memang saya fokus untuk perguruan tinggi, tapi sekali-sekali akan saya kasihkan tips untuk pembelajaran daring untuk Bapak Ibu di SD, SMP, dan SMA. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.